Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kemarin, saya melihat hasil tugasnya yang untuk internet ya, memukau, ya, bagus. Ya, sudah ada peningkatannya dari yang kemarin. Sesuatu hal yang wajar jika kita punya kekurangan. Batas kesempurnaan adalah tetap terus berusaha untuk tampil terbaik dan introspeksi melalui refleksi diri. Jadi apa yang menjadi kekurangan, segera diperbaikin. Itu saja untuk kedepannya. Mau tahu apa yang menjadi koreksi diri. Mau tahu suara lingkungan. Ya, jangan nggak mau tahu dengan suara lingkungan. Ya, karena kalian calon pemimpin bangsa. Ya, 5 atau 10 tahun ke depan negara ini ada di tangan kalian. Kalau kalian sebagai pemimpin bangsa sudah tidak mau dengar apa kata rakyat, maka nggak usah jadi pemimpin bangsa. Karena tidak ada pemimpin bangsa tanpa ada rakyat. Seperti itu ya. Jadi kemarin saya cek satu persatu, ya udah ada perbaikan bagus, ilustrasi dan penyampaiannya udah oke. Target tujuan saya itu yang untuk, karena kita ini nggak bisa tatap muka secara langsung, minimal soft skill adalah keterampilan kalian mengekspresikan diri, keberanian kalian berpendapat. Kemudian kita juga dalam pendidikan jarak jauh ini saya menggunakan problem based learning, ya, problem and project based learning. Jadi saya menyampaikan permasalahan, kalian memberikan solusi dengan jawaban berupa semacam tutorial seperti itu. Makanya nilai estetika teori buat saya di situ bisa dilalui dengan praktek yang baik. Ya, tetap kalian, karena kalian adalah taruna-taruni, ya, pendidikan kalian tinggi, maka kalian dilengkapi dengan argumentasi, kalimat dan teori yang bagus secara keilmuan. Nah, saya yakin itu kalian bisa, ya. Nah, tinggal nambahin praktisnya aja. Praktis itu sesuatu yang bisa dilakukan dengan kalimat tadi. Nah, always speak by data. Selalu bicara berdasarkan data, ya. Punya data apa untuk ditampilkan, kemudian punya referensi berdasarkan referensi tadi. Sehingga jika kalian dikejar dengan argumentasi, Anda berpendapat seperti itu, dasar Anda apa? Ya, saya punya dasar begini-begini. Ya. Sebuah kalimat tegas atau debat dalam sebuah diskusi itu hal yang wajar, bukan suatu ketakutan kalian untuk mundur untuk dalam sebuah perdebatan, ya, nggak apa-apa, biasa itu. Toh masih debat, ya. Debat itu baku hantam via lisan, ya, kalau buat saya itu hal yang wajar. Masih menunjukkan strata tinggi dalam sebuah pendidikan dan sosialisasi. Debat itu bagus, ya. Beda kalau misalkan debatnya baku hantam, itu ranahnya ranah rimba kalau saya bilang, ya. Nah itu. Nah, itu kemudian tugas yang kemarin jawaban-jawaban kalian saya sudah lihat itu tutorialnya ya sebagian besar. Jadi tutorial saya kalian lengkapi dengan jawaban kalian terus kayak gitu. Nah, kita saling mengisi, ya, Nah, kemarin saya merefleksi diri juga, kekurangan saya apa di kalian segala macam, saya mempelajari, sehingga beberapa metode saya rubah untuk perkembangan kalian. Ya, itu saja tujuan saya. Kita fokusin DTI selesai. Kalau untuk materi lain sifatnya supporter, kita bisa ambil waktu ya hari Sabtu atau Minggu, tapi kita fokusin satu ini selesai dulu. Karena saya yakin kalian banyak mata kuliah yang dibebankan, ya. Seperti itu. Kemudian juga mungkin kalian mau melihat atau menonton intip-intip sedikit kalau adik kelas yang di bawah pendidikan kalian, ya, setingkat SMK itu belajar bareng saya kalian silahkan melihat, karena di situ ada pembahasan mengenai kontrol itu menggunakan PLC, kemudian elektropneumatik. Langsung saya share screen. Kalian amati penjelasan saya. Mungkin di dalam penjelasan itu pasti di dalam penjelasan itu kalian lengkapi dengan jawaban kalian. Saya usahakan, mudah-mudahan. Pokoknya gini,
saya membuat sefleksibel mungkin, senyaman mungkin kalian berinteraksi dengan saya. Kalau misalkan video materi belajar kita hari ini belum keposting sampai dengan hari berikutnya kita ketemu lagi, tugas batal. Udah gitu aja. Karena apa, panduannya ada di sini. Kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan, waduh Pak Robi katanya ngasih panduan, kita habis Zoom itu pasti videonya bisa muncul. Tapi karena aktivitas satu hal, mungkin saya nggak bisa langsung memposting. Nah, kalau sampai hari H-nya ketemu Kamis lagi, udah batal tugas yang sebelumnya, gitu saja. Tapi tetap tugas kalian yang untuk apa itu dicicil ya, satu-satu selesai gitu. Kalau hari ini nggak banyak, saya cuman lebih fokus pada Excel ya. Saya lebih fokus pada Excel. Tapi nanti saya memberikan pilihan ke kalian. Jika Excelnya mau diperdalam, kita mengarah sedikit ya, sebagian dasar-dasar akuntansi. Tapi kalau kalian mau, kalau enggak skip saja, boleh. Tapi yang untuk materi hari ini saya wajibkan ikuti. Tapi kalau misalkan, wah itu dasar-dasar akuntansi atau pembukuan, kalau kalian mau ikutin, silakan. Tidak, skip saja. Karena itu sifatnya wawasan dan di situ tidak banyak tugas, paling cuma nonton aja. Ya, tinggal praktekin aja. Nah, seperti itu ya. Saya langsung share screen. Oke. Saya rasa sudah kelihatan ya di layar kalian ya. Nah, dalam sebuah sudah ya. Oke, ya. Dalam perkembangan sebuah presentasi atau pembuatan data ya, seperti yang ada tampil saat ini, umumnya pembacaan data angka itu diwakilkan dengan grafik ya. Angka banyak berubah. Nah, mending kita melihat grafiknya. Terkadang kita itu kalau melihat segala sesuatu itu melihat angka itu bingung. Tetapi kalau melihat grafik lebih mudah dipahami. Ya, seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja. Karena untuk kenyamanan WA saya yang di PC saya matikan. Ya, jadi saya nggak lihat HP ini. Nah, bagaimana membuat ini semua? Ya, bagaimana membuat ini semua? Nah, mengawali mungkin seperti yang sudah-sudah kita ngetik. Ini data saya hapus dulu, data-data ini. Ya. Data-data ini saya hapus dulu supaya saya bisa menyematkan rumusnya. Ya, seperti ini. Nah, data ini ada, kita ngolah data dulu, ya. Kita ngolah data ini dulu. Nah, selanjutnya grafik saya matikan, saya hapus. Selanjutnya saya mau mengetahui nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata saya gunakan rumus average sama dengan average ya, buka kurung. Nah, selanjutnya kalau misalkan saya tidak mau ngedrag pakai mouse, tanpa mouse nih ya, tanpa mouse ya. Misalkan saya tidak mau menggunakan mouse, saya cukup tekan anak panah ke kanan atau ke kiri untuk mengikuti spasi. Nah, seperti ini. Saya letakkan di sini. Ya. Kemudian saya tekan shift. Shift di keyboard saya tekan. Kemudian saya geser ke kanan. Titik 2, C4.2 D4 itu adalah C4 sampai dengan D4. Ya, titik 2 itu artinya sampai dengan. Saya tutup kurung, saya enter. Nah, saya tidak menggunakan mouse. Ini mouse saya tidak gunakan, ya. Saya ulang lagi. Sama dengan saya tekan. Selanjutnya saya tekan saya ketik average. Saya buka kurung. Ya. Kemudian tanda panah ke kiri saya tekan. Nah, sampai muncul seperti ini. Ada tanda kotak-kotak yang jalan begini, ya, cursor positionnya. Kemudian shift saya tahan karena saya akan ngeblok dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya ini bisa langsung enter, sebenarnya nggak harus tutup kurung, saya enter saja bisa kok. Nah, itu ya caranya. Cara lain bisa seperti ini. Ini ada fx.
Saya klik FX. Nah, di sini ada rumus yang sering dipakai, most recently used. Ya, most recently used. Kalau finance, apa aja sih finance? Kalau misalkan math and trick, apa saja sih? Ini ada banyak ya. Nggak bisa saya menghafal semua. Ya, saya gunakan yang umum saya pakai. Nah, di sini sudah ada nih. Saya ambil average. Saya klik average, saya klik OK. Nah, muncul seperti ini, number 1, number 2. Nah, ini adalah batasan. Ini di sini ngasih petunjuk. Saya klik ini, saya tarik dari sini ke sini, saya tutup lagi, baru saya klik OK. Nah, seperti itu. Di dalam formula bar tercetak rumusnya. Di dalam sel tercetak hasil dari operasi rumus. Ya, seperti itu. Nah, di dalam sebuah proses itu ada in process output. Inputnya adalah nilai teori dan matematika. Prosesnya adalah di formula bar ini. Kemudian outputnya ada pada sel tempat lokasi dia berada. Sel lokatornya mengatakan E6. Ini posisinya E6. Nah, kalau sudah semua sama ya tarik ke bawah. Nah, kurang turun sedikit. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nilai terkecil. Nah, komputer kita meminta untuk mencari nilai terkecil. Sama dengan min, buka kurung. Ini saya arahkan ke atas. Turunkan ke bawah, tekan shift. Kemudian panah ke bawah, enter. Nah, ini untuk max sama dengan max, buka kurung, ya. Tangan saya masih satu di sini, yang satu baru saya tekankan ke tanda panah. Nah, panah gini ya. Baru saya tekan shift, baru saya tekan ke bawah, ya, sampai dengan nilai tertentu yang diinginkan untuk dicari nilai maksimalnya. Kemudian tangan kiri yang tekan shift tadi saya lepas, baru saya tekan enter. Nah, seperti ini, ya. Ini saya ulang lagi, sama dengan min, buka kurung, anak panahnya boleh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Misalnya saya mau pakai dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Saya enter, bisa. Sama dengan max, buka kurung, dari atas boleh. Nah, silakan, suka-suka, ya. Yang penting logikanya sama. Nah, atau pakai yang lain, pakai min, pakai yang ini supaya lebih lebih ribet. Nah, ya. Saya klik di sini. Yang biasa dipakai. Saya pakai mana ya? Min. Di sini nggak ada min di sini, ya. Berarti saya ketik min. Go, ada nggak ya? Oh, ini ada min. Klik OK. Nah, klik di sini, di blok ke sini, tutup, OK, enter. Kemudian di sini sama dengan max, buka kurung, atur gini. Nah, jadi kemudian predikat hanya ada dua, lulus atau tidak lulus. Predikat nilai huruf. Nah, ini saya tambahin lagi nilai huruf, ya, nilai huruf. Saya blok, saya merger supaya di tengah-tengah. Nah, wah, ini kok di bawah sini. Bagaimana saya meletakkan di tengah-tengah sini? Ya, saya klik kanan, format cell. Nah, alignment. Ada dua cara. Cara pertama, kita menggunakan maksimal di operasional pada toolbar di bawah data, tulisan datanya. Tapi ini miliknya home, ini punyanya home. Bisa memaksimalkan di sini atau menggunakan cara yang barusan. Ya, ini kalau kita lihat posisi horizontal, horizontalnya center, vertikalnya bottom. Makanya posisinya ada di bawah. Nih, ya. Tapi ini posisinya di bawah. Ini harusnya ada di tengah sini. Nah, kalau ini saya bottomnya saya centerkan seperti ini, maka ini akan ketarik ke atas. Kita lihat. Nah, seperti itu, ya. Kemudian daftar nilai ini saya sini saya unmerger dulu, baru saya merger ulang supaya ada di tengah-tengah. Kemudian saya buka bordernya, saya klik border di sini. Seperti itu,
ya. Nah, ini nilai hurufnya, karena ini tidak dipakai, maka saya mergerkan saja karena dia tidak dipakai. Nah, saya lanjut, sama dengan if, conditional if, jika nilai rata-rata lebih besar 75, ya, saya menggunakan operasional, ntar ya, supaya lebih saya gedein aja nih. Saya besarkan aja di sini. Sama dengan if, buka kurung, klik ini, lebih besar 75, berarti dimulai dari, saya melakukan kesalahan terus ini. Nah, begini aja. Lebih besar 75 sama dengan, di sini kita lihat nih, kita pakai titik koma. Saya pakai titik koma komputer saya. Belum tentu komputer kalian sama. Siapa tahu komputer kalian menggunakan hanya koma. Nah, karena ini bukan teks, karena ini bukan angka, ingat Excel itu bekerja untuk mengoperasikan angka. Tapi karena ini berupa teks atau huruf alfabet, maka dikasih tanda petik. Ya, kita akan menampilkan kalau lebih besar 75 atau sama dengan 75 itu dinyatakan lulus. Ya, kemudian di sini, kemudian jika sebaliknya dia tidak lulus. Jangan tidak lulus, remedial saja. Nah, kemudian enter. Ya, jadi itu. Kalau ini langsung dikopikan jadi. Nah, dia sudah bisa langsung tahu bahwa nilai rata-rata 60 itu akan mengalami remedial. Nah, selanjutnya, misalkan kita menggunakan rumus pakai formula bar. Ini saya hapus. Klik di sini fx. Ini ada if. Klik OK. Logical test. Klik di sini. Klik di sini. Lebih besar sama dengan 75. Tutup lagi. Value if true. Kalau value if true kan tidak ada angka di sini. Saya klik di sini. Saya kasih tanda gini. Lulus. Nah, di sini jika tidak, if false, ini remedial. Jangan lupa tutup kutip, kemudian oke. Nah, baru bisa kita copy ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk nilai huruf, ini pertanyaannya sekarang. Untuk nilai huruf, saya tandai warna merah saja. Ya. Untuk nilai huruf, saya meminta ke kalian, buatlah sebuah strata A, B, C, D. Tentukan sendiri. Misalkan, dari 0 sampai 75 itu adalah 74 itu adalah D. Ya. Kemudian kalau 75 sampai 78 itu adalah C. Kemudian 79 sampai dengan 79 sampai dengan 88 itu adalah B. Kemudian 89 sampai 100 itu adalah A. Seperti itu. Ya. Jadi, jawablah dalam bentuk tutorial. Bagaimana kalian menggunakan conditional if dengan 4 strata penyebutan A, B, C, D. Itu, ya. A, B, C, D. Gunakan standar yang umum saja, ya. Siapa tahu menurut kalian untuk A, B, C, D-nya, Pak, untuk D itu harusnya sekian ratingnya. Untuk B itu sekian ratingnya, silakan. Yang saya kedepankan adalah cara kalian mengekspresikan rumus tadi. Ya, itu saja. Nah, jadi di sini kalau misalkan ini 93, ini A, ya. Kalau remedial ini adalah D. Misalkan seperti itu. Kemudian ini 87 B. Nah,
buatlah fungsi if dengan menentukan A, B, C, D. Ya, gunakan fungsi if dengan A, B, C, D. Seperti itu. Ya. Nah, setelah itu saya akan membuat grafik. Angkanya sudah ada, saya sudah temukan. Sebelum kita membuat grafik harus ada tabel data dulu. Tabel data sudah saya buat, tinggal saya membuat grafiknya saja. Bagaimana cara membuatnya? Saya akan blok area yang akan saya jadikan data. Nama ini sampai dengan angka ini. Kemudian, Kemudian saya insert. Di sini ada macam-macam tabel, macam-macam grafik. Saya mau pakai grafik apa saja bebas ya. Saya mau pakai grafik batang. Saya klik segitiga ini, ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi, yang mana yang mau diambil? Saya mau mengambil yang ini saja, misalkan. Nah, jadinya seperti ini. Ya, saya letakkan di sini. Nah, baru saya benahin chart title segala macam. Oh, daftar nilai ujian akhir semester. Ya, double klik saja. Ya, kita isi. Nah, daftar nilai hasil UAS. Ya. Nah, seri 1. Nah, seri 1 ini memuat informasi apa? Warna ini. Seri 1, nah kita tinggal tentukan, misalkan teori, nih, ya, kita tinggal ketikkan saja, ini teori dan selanjutnya, ya. Nah, grafik ini akan berubah sesuai dengan data yang kita ubah. Misal saja, Oka Adi Saputra, ini awal nilai 80-85, karena Excel bersifat update, setiap perubahan data maka akan disertai dengan perubahan proses. Misal nih, saya kasih 60. Kita lihat pada sisi ini, dia akan berubah. Nah, turun. Nilai rata-rata pun turun. Ini saya bikin 50. Nah, turun. Ya kan? Jadi, karena Excel bersifat update, maka perubahan data yang ada akan merubah hasil outputnya. Inputnya kita rubah, outputnya juga berubah. Ya. Ini saya kembaliin, saya naikin jadi 90. Kita lihat perubahan di sini. Nah, di sini saya rubah menjadi 95. Nah, seperti itu. Mengikuti hasilnya. Ya, mengikuti hasilnya. Nah, oke. Pertanyaan pertama tadi menggunakan fungsi if untuk memberikan nilai huruf A, B, C, D di sini ya. Itu itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan saya adalah misal saja saya mau menempatkan nilai di ujung-ujung atasnya ini berupa angka. Ini kan saya nggak tahu nih berdasarkan segmen kira-kira nih. Ya, misalkan saya cuma melihat grafik saja. Ini 85, 87, 88 atau berapa? Karena tidak ada angkanya yang presisi. Ya. Nah, bagaimana cara kalian membuat angka di atas sini? Pada grafik batang. Boleh nggak pakai grafik yang lain? Misalkan grafik garis, boleh. Senyamannya saja. Saya klik di sini, ya. Misalkan ya, insert. Saya ganti sama grafik garis. Nah, ini bisa. Ya. Nih. Tuh, grafik garis. Tapi tetap tidak ada angkanya. Coba deh gimana caranya membuat angka yang ada di atasnya. Jika bisa, katakan bisa. Jika tidak atau mustahil, katakan tidak. Itu saja. 2 pertanyaan, sudah selesai. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita memperdalam fungsi if, yang kedua, tadi ada pertanyaan dari saya, bagaimana mengolah fungsi if menjadi nilai huruf A, B, C, D dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan membuat data lain dengan rumus yang berbeda untuk menghasilkan hasil dan keterangan di sini. Ya, ini kita menggunakan fungsi rumus HLOOKUP.
Jadi sistem pembacaan dua tabel. Jadi tabel pertama membaca tabel kedua. Tabel kedua ini sebagai tabel tabel nilainya. Ini referensi. Jadi dia bisa mengisi ke tabel yang ada di atasnya. Sebagai contoh. Yang penting nilai ini ada. Yang penting nilai ini ada. Ini karena ini menjadi input. Kemudian di sini adalah output. Di sini adalah prosesnya. Nah, di sini saya menggunakan rumus HLOOKUP ya. Ini saya hapus. Nah, HLOOKUP, horizontal lookup, lihat ke atas. Nah, seperti itu ya. Horizontal, lihat ke atas. Nah, di sini saya klik saja. C3 ini adalah input yang akan diproses. C9 sampai dengan G11 itu adalah area ini. Ya, kemudian 2 itu adalah indeksnya. Ya, yang menjadi referensi. Ya, yang menjadi referensi itu di posisi, kalau horizontal kan begini, horizontal. Kalau vertikal kan begini. Ya, itu. Nah, ini horizontal. Jadi yang dihitung 1 adalah A, B, C, D, E, yang dihitung 2 adalah lulus, yang dihitung lulus ulangnya itu ya, yang di bawah itu adalah yang memuaskan, baik, cukup, jelek, sangat jelek. Itu adalah indeks ketiga. Nah, kita lihat lagi. Ya, saya klik di sini. Nah, itu indeks ketiga, ya. Nah, cara mengisinya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, arahkan ke sini, ya. Saya menggunakan titik koma. Selanjutnya apa? Blok tabel referensinya. Nah, selanjutnya tekan F4 supaya dia berubah menjadi string. F4. Nah, seperti ini. Kenapa saya perlakukan seperti itu? Ya. Nanti kalian menjawab pertanyaan itu. Kemudian saya kasih titik koma. Kemudian indeksnya saya berikan. Karena ini di posisi hasil, maka indeksnya adalah indeks pertama di atas, indeks kedua di bawahnya. Indeks kedua. Saya tutup kurung, enter. Nah, lulus. Ya, seperti itu. Oke, saya untuk kali ini bukan pertanyaan ya. Saya ulang lagi, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik di sini, titik koma, blok bagian ini, saya tekan F4, tujuannya adalah untuk mengunci sel. Nah, jadi string. Ya, tujuannya buat mengunci sel. Kenapa buat mengunci sel? Nanti saya tunjukin perbedaannya. Isikan 2. Oh, salah. Saya lakukan kesalahan. Ada 2 kali. Ada semikolonnya. Nah, kita lihat, perhatikan ya. Ini saya hapus dulu. Tarik kesimpulannya. Ini sama dengan HLOOKUP. Buka kurung, klik di sini, titik koma, blok di sini. Saya tanpa menggunakan F4, tanpa saya kunci. Saya titik koma, 2. Saya enter. Nah, lulus ya. Ini sekarang saya klik di dalam sini. Nih. Posisi tabel referensinya ada di bawah. Terekam. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya tarik, saya copy ke bawah. Loh. Harusnya kan muncul hasil yang benar, kok malah not available, 0, not available. Kita lihat, saya ulang di sini. Pada saat di sini, posisinya sudah benar. Begitu saya turun ke bawah, posisinya geser 1. Begitu saya klik di bawah lagi, posisinya geser lagi 1. Saya letakkan di sini, posisinya hilang, ada di bawah tabel referensi. Nah, jadi fungsinya F4 itu untuk mengunci tabel-tabel atau sel referensi. Seperti itu. Nah, saya ulang lagi sini. Nah, kalau sudah begini gimana? Hapus saja. Hapus. Delete. Diblok lagi. Sebelum ini kita berpindah, tekan F4. Baru kita enter. Nah, sekarang udah posisi ini, saya tarik ke bawah. Saya klik di sini untuk membuktikan tetap di referensinya. Di sini saya letakkan tetap di referensinya. Di sini saya letakkan tetap referensinya. Di sini saya letakkan tetap referensinya. Ya. Nah, kemudian di sini
kita menggunakan indeks 3 karena yang mau diambil adalah keterangan. Nah, sekarang perhatikan, saya klik di sini karena ini lookup ya. Saya klik di sini, saya cari ini ada VLOOKUP, saya cari HLOOKUP, nggak ada nih ya. HLOOKUP, go. Nah, ini ada HLOOKUP. Saya klik OK. Nah, look at value. Nah, klik di sini, masukkan lagi tabel array ya, tabel referensinya. Ini jangan lupa masih begini F4. Tutup. Row index number. Nah, kita kan mau melihat hasil keterangan, maka row-nya adalah 3. Klik OK. Nah, ini baru saya copy ke bawah. Silahkan gunakan rumus yang cara bagaimana. Mau menggunakan langsung menghafal atau mencari di daftar tabel formula bar. Ya. Kalau ada horizontal lookup, ada vertical lookup. Nah, kita lihat nih. Bedanya gimana sih? Bedanya HLOOKUP sama VLOOKUP. Bedanya kalau data ini berdasarkan begini, VLOOKUP, vertical lookup. Kalau HLOOKUP berdasarkan baris, horizontal lookup. Jadi VLOOKUP itu adalah vertical lookup, seperti itu. Nah, sekarang vertical lookup cuman sama ya, rumusnya juga sama, nggak jauh beda. Nih, bisa dilihat di sini. Saya hapus saja. Nih, ya. Nih, kita konsen di sini. Ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sama rumusnya. Nah, ya, sel referensi yang akan diproses. Titik koma, blok. Ya, F4 tidak lupa. Titik koma, indeks keberapa untuk posisi hasil. Dia posisinya 2. Tutup kurung, enter. Nah, baru kita copy. Kemudian yang satunya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, referensi yang akan dioperasikan, inputnya adalah ini, titik koma, blok dari sini ke sini, kemudian F4, kemudian titik koma, keterangan itu di posisi ketiga, ya, posisi ketiga, posisi 3, tutup kurung, enter. Baru saya scroll ke bawah. Nah, sudah selesai. Ya, 2 materi sudah. Ya, dari sini ada yang ditanyakan. Materi selesai. Silakan. Materi selesai. Ada yang ditanyakan? Sesi tanya jawab. Monggo silakan. Enggak ada, cukup. Gimana? Ada yang tanyakan? Silakan. Cukup? Nggak ada? Aman ya? Berarti gampang ya? Bisa kok. Bisa. Pasti bisa. Ya, cukup, Pak. Cukup. Ayo. Speechless-nya kalian itu bingung saya, nanti nggak ngerti ya. Itu. Atau mungkin sudah ngerti, diem-diem aja. Itu. Berarti udah oke ya? Nah. Ya sudah, kalau gitu ada yang mau kalian tanyakan sebelum kita akhiri. Jadi saya mau langsung proses video ini. Ada yang kalian tanyakan? Silakan. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.